lucu banget nggak sih labu Bu yang ini? Aku tuh pengen banget, soalnya lagi viral. Terus juga Lisa Blackpink juga punya. Lucu sih, tapi kamu penasaran gak sih dampak ngetrennya Labubu sama kurva permintaan atau penawaran yang lagi kita pelajarin di kampus? Kurva penawaran sama kurva permintaan itu yang mana sih? Aku lupa deh. Kamu penasaran? Kalian juga penasaran? Yuk kita tonton video berikut. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, nama aku Fatimah Zara Elsalwa dan nama aku Zafan Yuniti. Kami akan menjelaskan tentang kurva penawaran dan kurva permintaan. Simak videonya ya. Nah, daftar pembahasan pada materi kita kali ini adalah yang pertama, pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, kedua, kurva permintaan dan penawaran, ketiga, perhitungan keseimbangan pasar, dan keempat, faktor pemerintah dalam perubahan keseimbangan pasar. Nah, setelah mengingat kembali permintaan dan penawaran, kali ini kita akan membahas perbedaan pergerakan dan pergeseran dalam kurva permintaan dan penawaran. Kita pasti sering dengar istilah ini kan, tapi jangan sampai tertukar ya, karena keduanya punya makna yang beda banget. Jadi, pergerakan itu terjadi kalau ada perubahan harga barang atau jasa. Misalnya, harga buah stroberi tiba-tiba naik dari 20.000 menjadi 30.000 per kilogram. Nah, karena harga naik, jumlah permintaan stroberi jadi turun. Sebaliknya, kalau harga turun, jumlah permintaan bakal naik lagi. Jadi, titik di kurva hanya bergerak naik atau turun sesuai hukum permintaan atau penawaran. Nah, kalau kita lihat grafiknya, garisnya itu tetap, tapi posisinya aja yang berubah. Di sisi lain ada pergeseran. Pergeseran terjadi karena ada faktor lain selain harga yang berubah, atau disebut dengan ceteris paribus. Misalnya selera konsumen, pendapatan, atau jumlah produsen. Misalnya tiba-tiba muncul tren diet sehat dengan mengonsumsi stroberi. Karena tren ini, meskipun harga stroberi tetap, jumlah permintaan bisa meningkat drastis. Alhasil, kurva permintaan bisa bergeser ke kanan alias meningkat. Contoh lain, kalau petani stroberi gagal panen, kurva penawaran akan bergeser ke kiri karena jumlah stroberi di pasar menurun. Jadi bukan cuma sekedar pindah titik ya, tapi keseluruhan garisnya yang bergeser. Jadi, kurva penawaran itu adalah sebuah kurva yang menunjukkan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, kurva ini biasanya memiliki kemiringan yang positif, yang berarti semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan fungsi penawaran itu adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jasa dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Perbedaan antara penawaran dengan jumlah yang ditawarkan itu, kalau penawaran itu adalah kurva yang merupakan schedule secara keseluruhan, sedangkan jumlah yang ditawarkan itu adalah kuantitas yang ditawarkan pada suatu tingkat harga. Pada kurva penawaran ini menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam grafik, harga itu biasanya diletakkan di sumbu vertikal atau Y, sedangkan jumlah barang itu diletakkan pada sumbu horizontal atau X. Sedangkan schedule penawaran itu adalah tabel yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Nah, setiap baris dalam tabel itu mencerminkan harga tertentu dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Masuk ke contohnya, ada fungsi penawaran pupuk di Jawa Tengah per bulan ditunjukkan oleh fungsi QS sama dengan 50P. Yang berarti QS-nya ini adalah penawaran pupuk dan P-nya ini adalah harga pupuk per kilogram. Nah, ayo kita buktiin yuk biar ngerti. Di sini pembuktiannya, jika QS sama dengan 50P, maka QS sama dengan 50 kali harga per unit. Nah, di sini harga per unitnya misalnya 10, maka QS-nya sama dengan 500 alias 50 kali 10. Nah, bisa kita lihat di sini pergerakan dari SS menjadi S1, S1 atau S2, S2 menggambarkan perubahan pada penawaran. Nah, gambar kurva ini, gambar kurva penawaran dari SS menjadi S1, S1 menyebabkan jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q menjadi Q2 walau harganya tetap sama, yaitu P pada titik A1. Nah, pergerakan dari SS menjadi S2, S2 menunjukkan pengurangan dari penawaran nih, kemunduran. Nah, akibat dari hal tersebut yang ditunjukkan adalah pada titik A2 pada harga P sekarang hanya sebanyak
Q3 yang ditawarkan oleh penjual berbanding dengan sebanyak Q sebelum bergeser. Oh ya, perubahan harga itu menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar perubahan harga dapat menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang tersebut. Hubungan ini sifatnya berbanding terbalik, artinya semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Kalau kita lihat grafik di sebelah kiri, garis kurva permintaan ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan prinsip dasar permintaan ketika harga turun dari P1 ke P2, kuantitas yang diminta akan naik dari Q1 ke Q2. Lalu di grafik sebelah kanan ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran ini terjadi karena faktor selain harga seperti perubahan pendapatan, selera konsumen, atau adanya barang substitusi. Misalnya kalau pendapatan konsumen naik, kurva permintaan bisa bergeser dari D ke D1, yang artinya pada harga yang sama konsumen akan membeli lebih banyak barang. Kesimpulannya, permintaan barang dipengaruhi oleh harga dan faktor-faktor lain yang bisa menggeser kurva. Apa itu equilibrium? Equilibrium itu merujuk pada sebuah kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, pada suatu harga tertentu. Nah, ini tuh adalah titik di mana pasar berada pada titik keseimbangan atau equilibrium, tanpa surplus ataupun kekurangan barang. Nah, titik equilibrium itu apa sih? Titik equilibrium itu atau harga equilibrium adalah titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar. Pada titik ini jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan sehingga harga itu cenderung stabil. Titik equilibrium itu dapat dijelaskan dengan grafik di mana kurva penawaran dan permintaan saling memotong. Titik potong ini menjadi gambaran harga equilibrium. Nah, titik equilibrium ini sangat penting untuk diketahui oleh pelaku bisnis, karena dengan menemukan titik equilibrium pelaku bisnis dapat menentukan harga yang tepat untuk produknya sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Selanjutnya, dalam perhitungan keseimbangan pasar, kita akan membahasnya melalui 3 pendekatan. Yang pertama melalui angka, yang kedua menggunakan grafik, dan ketiga dengan perhitungan matematis. Yang pertama melalui pendekatan angka. Nah, di slide ini kita melihat tabel yang menunjukkan bagaimana harga, jumlah permintaan, dan penawaran berinteraksi. Saat harga tinggi seperti Rp5.000, penjual menawarkan lebih banyak barang dibandingkan yang diminta konsumen. Ini disebut kelebihan penawaran atau excess supply, yang biasanya mendorong penjual untuk menurunkan harga. Sebaliknya, saat harga rendah seperti Rp1.000, banyak konsumen yang ingin membeli, tetapi penawaran dari penjual sangat sedikit. Nah, kondisi ini disebut sebagai kelebihan permintaan atau excess demand, yang biasanya mendorong penjual untuk menaikkan harga. Sedangkan kalau di tengah-tengah pada harga Rp3.000, jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan, yaitu 600 unit. Ini yang kita sebut keseimbangan pasar. Yang kedua, pendekatan grafik. Nah, grafik ini membantu kita memahami interaksi permintaan dan penawaran secara visual. Kurva permintaan pada garis biru menunjukkan bahwa semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta. Sementara itu, kurva penawaran pada garis hijau menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, titik di mana kedua kurva bertemu adalah titik keseimbangan. Di titik ini, pasar berada dalam kondisi stabil tanpa kelebihan permintaan atau penawaran. Yang ketiga ada pendekatan matematis, di mana persamaan permintaan dirumuskan sebagai Q demand sama dengan C dikurang DP, sedangkan persamaan penawaran dirumuskan sebagai Q supply sama dengan negatif M ditambah NP. Contoh soalnya, selanjutnya kita akan bahas perubahan keseimbangan. Keseimbangan itu sendiri merupakan titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Nah, kalau ada perubahan, apa yang terjadi? Yang pertama, kalau permintaan naik, misalnya nih ada tren baru, semua orang jadi pengen beli boba. Kalau permintaan boba naik, kurva permintaan geser ke kanan. Akibatnya harga naik dari P ke P1. Dan jumlah barang yang terjual juga naik dari Q ke Q1. Intinya, jika permintaan bertambah, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan yang menunjukkan suatu produk akan semakin mahal harganya, begitupun sebaliknya. Yang kedua, jika penawaran naik. Misalnya, di akhir tahun banyak petani panen mangga besar-besaran. Karena mangga jadi lebih banyak di pasaran, produsen es krim mangga bisa bikin lebih banyak produk deh. Nah,
penawarannya jadi naik. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Akibatnya harga es krim turun dari P ke P1, tapi jumlah es krim yang terjual meningkat dari Q ke Q1. Intinya, jika penawaran bertambah mengakibatkan kurva bergeser ke kanan yang menunjukkan jika stok bertambah membuat harga lebih terjangkau. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jika permintaan dan penawaran naik bersamaan. Nah, di sini ada 3 kemungkinan, di mana kemungkinan pertama permintaan lebih besar daripada penawaran. Contohnya, saat bulan Ramadan permintaan kurma naik banget, tapi pasokan kurma nggak cukup buat memenuhi kebutuhan. Akibatnya harga kurma naik tinggi dan stok yang dijual juga cepat habis. Kemungkinan kedua, penawaran lebih besar dari permintaan. Setelah Ramadan, stok kurma masih melimpah, tapi permintaannya kembali normal. Harga kurma jadi turun karena persediaan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Yang ketiga, kemungkinan yaitu permintaan dan penawaran naik seimbang. Selama musim durian, baik petani durian maupun penggemar durian udah sama-sama siap. Produksi tinggi, permintaan juga stabil, jadi jumlah durian yang terjual naik, tapi harganya tetap stabil. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pemerintah dalam perubahan keseimbangan pasar. Yang pertama itu ada price floor atau harga dasar. Harga dasar adalah batas minimum harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu barang atau jasa. Ini sering digunakan untuk melindungi produsen agar tidak menjual barang di bawah harga. Jadi kayak ibaratkan tidak underprice. Terus juga ada yang namanya pajak penjualan. Nah, pajak penjualan ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dijual. Pajak ini biasanya dibebankan kepada konsumen tetapi dapat mempengaruhi produsen juga. Nah, yang terakhir ada price ceiling. Price ceiling itu adalah harga tertinggi yang merupakan batas maksimum harga yang dapat dikenakan pada suatu barang atau jasa oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi atau overprice gitu, teman-teman. Nah, kita masuk nih ke contohnya. Ada price floor. Contohnya itu adalah kebijakan harga dasar pada produk pertanian. Seperti beras atau jagung, bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan. Selanjutnya ada pajak penjualan. Pajak penjualan ini dilakukan pengenaan pajak penjualan pada barang elektronik contohnya. Dapat mengurangi permintaan karena harga total yang dibayar oleh konsumen itu menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada price ceiling, yaitu kebijakan harga tertinggi pada bahan pokok nih, misalnya kayak beras atau jagung yang dapat membuat harganya itu lebih terjangkau bagi para konsumen. Tetapi juga dapat menyebabkan kelangkaan di pasar, teman-teman, karena permintaannya kan jadi tinggi gitu kan. Jadi, kesimpulannya adalah kurva penawaran dan permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dan diminta. Keseimbangan terjadi saat jumlah barang yang ditawarkan sama dengan yang diminta. Harga jumlah barang pada titik keseimbangan inilah yang akan berlaku di pasar.